Sebelumnya saya mau menyampaikan permintaan maaf dari Pak Andin dan Bu Ratna karena untuk agenda hari ini beliau tidak bisa menghadiri. Nah, kemudian terima kasih juga atas undangannya untuk ada sharing session ya terkait dengan bantuan dana penelitian. Yang saya hormati untuk Lurah UGM UNY dan teman-teman URD sekalian. Di sini saya ingin mencoba sedikit menjelaskan terkait dengan bantuan dana penelitian. Nah, untuk bantuan dana penelitian tesis dan disertasi ini, perlu kita jelaskan bahwa kita tidak mengcover keseluruhan dana penelitian penerima beasiswa atau awardee, sehingga di sini kita berikan judul bantuan dana penelitian, baik di buku panduan dan seluruhnya kita memberikan nama bantuan dana penelitian karena sifatnya membantu sebagian sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ada di buku panduan. Nah, untuk bantuan dana penelitian ini diberikan selama masa studi itu 1 kali. Jadi ketika dalam penyampaian RAB diharapkan membuatnya itu mulai dari turun lapangan atau setelah lulus seminar proposal hingga penelitian selesai. Karena setelah kita berikan 1 kali bantuan dana penelitian, maka kita tidak akan memberikannya untuk misalkan ada yang proofreading belum diajukan, menyusul, itu kita tidak mengakomodirnya. Nah, untuk yang pengambilan dana yang di dalam negeri ingin mengambil data di luar negeri, kita izinkan dengan maksimal durasi yang diizinkan 12 bulan, namun kita berikan dana akomodasi itu nanti maksimal 6 bulan, nanti ada penjelasannya. Nah, dalam bantuan dana penelitian ini kita ada pagu maksimalnya, baik itu dari universitas dalam ataupun luar negeri, magister ataupun doktor. Nah, kemudian kita klasifikasikan lagi lab dan non-lab. Untuk besaran dananya ada di slide dan bisa juga nanti dilihat lagi di dalam buku panduan. Nah, untuk komponen maksimal nih. Jadi setelah tadi setiap bagian itu ada pemberian maksimal yang diberikan. Nah, di dalamnya itu ada komponen. Komponennya itu kita bagi 4. Ada bahan habis pakai, ada penggandaan, ada honor uji dan sewa alat, dan ada komponen lain-lain. Nah, setiap komponen, baik lab ataupun non-lab, itu ada persentase maksimalnya. Nah, dalam pemberian bantuan dana penelitian ini, kita tidak dapat memberikan lebih dari pagu maksimal yang ada persentasenya ini. Ini persentase yang 50% misalkan lab material habis pakai, ini 50%-nya bukan dari total keseluruhan pengajuan dalam RAB. Namun untuk yang persentase ini kita hitung maksimal dari pagu maksimal. Misalkan magister untuk lab itu maksimal pagunya 25 juta. Sehingga bahan material habis pakai ini kan maksimal 50%. 50% dari 25 juta, 12.500.000. Sehingga kita dapat memberikan bantuan dana penelitian bagian material habis pakai untuk magister program lab. Yang lab itu 12.500.000. Nah, begitu seterusnya. Nah, saya coba jelaskan per itemnya ya. Karena kan yang paling berpengaruh ini biasanya per item di dalam komponen. Nah, untuk komponen habis pakai, ini adalah bahan habis pakai yang memang setelah dipakai sudah tidak digunakan lagi, seperti ATK. Kemudian bahan kimia yang biasanya digunakan di lab gitu. Kemudian konsumsi ini kita tidak danai untuk misalkan interview ataupun workshop, itu kita tidak danai. Kita hanya danai FGD. Dan FGD itu kita pun memberikan bantuan itu ya dalam per peer itu 10 orang. Karena kalau misalkan di review, kan banyak yang mengajukan 10, 15, nanti akhirnya jumlah totalnya 60, 100. Nah, kita paham untuk
jumlah total keseluruhan yang dibutuhkan, semakin banyak orang yang diundang akan semakin banyak informasi yang didapatkan. Namun itu jatuhnya hampir seperti workshop. Coba kita usahakan untuk FGD ini dengan orang memang yang cukup lah bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya seperti itu. Dan untuk FGD ini kita danai per orang itu maksimal untuk konsumsinya 50.000. Nah, untuk FGD ini kita hanya mendanai konsumsinya, sedangkan untuk sewa alat, misalkan ada apa ya, mic atau misalkan sewa ruang nanti untuk FGD, sewa meja tempat, itu kita tidak danai seperti itu. Jadi kan ada beberapa yang terkait dengan FGD mengajukan dana-dana misalkan ATK, karena kita berpikirannya ATK kita bisa minta tolong untuk responden ini membawa sendiri, kecuali ada hal-hal yang tidak dimungkinkan. Jadi kita lihat lagi di penelitian yang diajukan, apakah item-item ini memang diperlukan dalam penelitian ini saat FGD, atau kita masih bisa mengakalinya dengan si responden ini membawa sendiri gitu, karena kan ini uang negara, jadi kita memang danai sesuai dengan yang dibutuhkan nanti seketika review gitu ya. Kemudian untuk souvenir ini kita danai untuk setiap responden ini 50.000. Nah, untuk souvenir misalkan untuk respondennya itu dari sekolahan. Sebenarnya respondennya ini murid. Nah, memang pasti biasanya kita akan memberikan bentuk ucapan terima kasih misalkan ke gurunya, ke kepala sekolahnya. Memang itu wajar. Namun untuk yang kepala sekolah atau untuk kenang-kenangan sekolah itu kita tidak danai. Jadi kita murni souvenir ini untuk responden. Jadi untuk yang non-responden, memang ucapan terima kasih dan yang lainnya silahkan menggunakan dana selain bantuan dana penelitian seperti itu. Oh iya, ini mau lanjut dulu aja, nanti pertanyaannya di akhir aja ya. Iya betul Bu, nanti di akhir. Kemudian untuk penggandaan ini kita danai untuk seperti kebutuhan penelitian tesis atau disertasi, dokumennya saja. Jadi kalau misalkan ada penggandaan referensi, itu kita anggap seharusnya masuk ke dana buku allowance seperti itu. Kemudian kita danai penggandaan instrumen dan pembelian data. Pembelian data ini benar-benar pembelian data, misalkan pembelian data dari kita mengajukan pembelian data, kita harapkan dilampirkan pula sumber referensi harga plus screenshot harganya seperti itu. Kemudian untuk honor uji dan sewa alat, honor uji material baik lab ataupun non-lab, honor validasi instrumen. Nah, untuk validasi ini ada beberapa yang mengajukan validasinya selain instrumen. Nah, ada beberapa pengajuan validasi yang selain instrumen kita tidak danai. Kita hanya danainya validasi instrumen, seperti itu. Nah, kemudian proofreading ini saat pengajuan kita minta untuk melampirkan referensi harga dan screenshot-nya, dan kita harapkan itu berasal dari lembaga resmi atau instansi yang terkait. Nah, kita sih berharapnya memang dari universitas jika ada. Nah, proofreading ini kita benar-benar mendanai hanya tesis ataupun disertasi. Meskipun memang ada beberapa yang diperlukan untuk publikasi ataupun seminar internasional, tapi kita sudah mengalokasikan terkait dengan publikasi ataupun seminar internasional, itu ada dana tersendiri dengan kebijakannya tersendiri dari LPDP, sehingga untuk proofreading seminar ataupun publikasi
itu kita tidak danai, jurnal gitu kita tidak danai, hanya murni untuk tesis ataupun disertasi. Kemudian sewa alat. Nah, ada beberapa yang sebagian besar sering kami tolak untuk sewa alat. Biasanya untuk sewa tripod, kamera, ataupun laptop. Nah, untuk hal-hal tersebut kita tidak danai seperti itu. Untuk lain-lain ini kita ada transportasi. Transportasi ini kita danainya untuk yang keluar kota dalam satu kali perjalanan PP dengan skema one round. Seperti itu. Untuk akomodasi ini kita danai per bulan 500.000 maksimal dengan durasi tinggal minimal 10 hari. Kemudian akomodasi ini kita berikan jika misalkan saya Ordi, saya berasal dari Jakarta, saya kuliah di Jakarta, saya ingin mengambil penelitian di Jakarta. Nah, untuk hal tersebut biasanya karena kembali ke daerah asal ya, jika memang terdata ketahuan di kami, itu kita tidak danai untuk akomodasinya. Ataupun di penelitiannya di kota A, namun di situ hanya 8 hari, itu kita tidak danai. Akomodasi ini pun udah include, maksudnya tempat tinggal, kemudian makan dan lain-lain. Jadi ketika mengajukan akomodasi tidak perlu lagi mengajukan dana misalkan konsumsi, transport dan lain-lain lagi. Transport maksudnya itu di luar transport yang PP ya, tapi transport lokal itu kita tidak danai. Jadi hanya transport antar kota. Kemudian software ini kita lihat lagi softwarenya seperti apa, tapi untuk software seperti SPSS yang analisis data itu kita tidak danai. Nah, kemudian ethical clearance, nanti kita biasanya untuk item yang software, ethical clearance itu kita minta referensi harga. Sama ini, yang paling pokok biasanya kita minta referensi harga itu material habis pakai, biasanya yang lab terutama, kemudian honor uji dan sewa alat, kemudian lain-lain itu software dan ethical clearance. Seperti itu. Kalau penggandaan kita masih bisa harga wajar. Jadi kita nilai ini kadang menghitungnya dengan harga wajar. Misalnya penggandaan ada yang mengajukan fotokopi 700, 500. Nanti kita hitung kembali kemungkinan kalau misalkan fotokopi misalnya 300, 250 gitu. Sehingga memang ada beberapa misalkan pengajuan penggandaan 18 juta kita danainya hanya 15 juta atau 14 juta. Gitu. Memang ada beberapa item yang kita kurangi. Kalau misalkan ATK, terutama yang sering pengajuannya banyak. Kadang berat. Nah, ini mau penelitian atau membuka toko ATK seperti itu. Karena jujur memang pengajuan atau review ini setelah saya nanti akan direview lagi oleh Bu Ratna. Gitu.